Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadliansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin menceritakan sepotong kisah inspiratif dari seorang kiai ternama dan juga beliau adalah menjabat sebagai presiden, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disebut oleh kalangan masyarakat Nusantara yaitu Gus Dur. Kisah inspiratif ini ialah kisah Gus Dur dari seorang Gus Dur untuk milenial. Jadi kita pertama harus mengenal terlebih dahulu siapakah sosok Gus Dur. Sebagian dari kaum muda, terutama kalangan milenial yang lahir di tahun 2000-an tentu mengalami kebingungan ketika ditanya mengenai sosok Gus Dur. Hal tersebut tentu sangat wajar mengingat Gus Dur lahir di tahun 1940 dan kemudian wafat di tahun 2009. Artinya, kaum muda khususnya milenial mengalami persinggungan hanya sekitar 9 tahun dengan Gus Dur di kurun waktu 2000 sampai 2009. Bagi milenial yang beruntung, barangkali mengingat sedikit tentang jejak kiprah Gus Dur secara langsung atau setidaknya mendapat cerita baik lisan maupun tulisan dari keluarga, guru, ataupun dari buku. Bagi yang sama masih asing mengenai Gus Dur, barangkali tulisan ringan ini dapat sedikit menjawab rasa penasaran tentang sosok Gus Dur dan jejak-jejak inspiratifnya bagi kaum muda milenial. Ingatan sebagian besar masyarakat tentang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah jargon khasnya. Begitu saja kok repot. Sebuah jargon yang mungkin berkesan meremehkan perkara, tetapi justru menyimpan makna agar selalu optimis dalam menghadapi masalah yang rumit dengan kepala yang dingin. Kalau ingatan yang penulis dan sahabat seangkatan penulis tentang Gus Dur adalah kebijakan libur sekolah selama puasa bulan Ramadan. Di masa Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia atau meski hanya periode 1999 sampai dengan 2001. Anak-anak sekolah bergembira dengan waktu libur yang sangat lama. Tentu kiprah Gus Dur tidak seremeh urusan libur sebulan dan jargon gitu saja kok repot. Ada banyak hal serius dalam jejak langkah Gus Dur yang kita perlu gali. Sosok Gus Dur mungkin satu di antara dua orang Indonesia yang mendunia bersanding dengan Bung Karno. Maka menjadi hal yang benar jika kita sebagai generasi muda mendarah sejarah dan kiprah Gus Dur sebagai salah satu bapak bangsa yang layak diteladani. Gus Dur adalah nama panggilan yang kemudian justru melekat hingga akhir hayat beliau. Dan bahkan hingga hampir 1 dasawarsa wafatnya lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur dibandingkan nama aslinya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah nama lahir yang diberikan ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim. Namun belakangan nama itu diubah menjadi Abdurrahman Wahid mengikuti nama bapaknya. Namun seperti lazimnya di tradisi pesantren, maka Abdurrahman Wahid yang merupakan anak seorang kiai yang mengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang akhirnya membuatnya dipanggil Gus Dur atau gabungan dari panggilan Gus dan suku kata dari nama awalnya. Dan di sini saya akan mengenali Gus. Gus adalah sebuah panggilan khusus di kalangan Nahdiyin atau masyarakat Nahdlatul Ulama bagi putra kiai yang mengasuh sebuah pondok pesantren. Kita lanjut latar belakang keluarga seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak lahir, Gus Dur sudah membuat kontroversi yang membuat bingung orang lain. Ada 2 versi mengenai waktu kelahiran Gus Dur. Hal tersebut dikarenakan Gus Dur di kemudian hari mengaku tidak memiliki akte atau surat keterangan lahir. Gus Dur hanya mengingat ia lahir tanggal 4 bulan 8 tahun 1940. Jadilah kemudian dalam catatan resmi kelahiran 4 Agustus 1940 sebagai waktu kelahiran Gus Dur. Belakangan dalam pengakuannya kepada Greg Barton atau penulis buku biografi Gus Dur, tanggal 4 bulan 8
Yang dimaksud adalah tanggal dan bulan dalam Islam. Jika dikonversi dalam kalender Masehi, maka sesungguhnya Gus Dur lahir pada 7 September 1940. Jadilah kemudian ulang tahun Gus Dur selalu diperingati dalam dua waktu kelahiran versi Hijriah dan Masehi tersebut. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara, anak pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan Nyai Haji Soleha. Gus Dur adalah cucu dari dua pendiri NU, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Kiai Haji Bishri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren Denayar Jombang. Kedua kakeknya adalah pendiri dari organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama, yang dimana di kalangan masyarakat Nusantara telah terkenal luas organisasi tersebut. Meski secara genealogis Gus Dur merupakan keturunan dengan nasab yang baik, akan tetapi masa kecil Gus Dur dilalui dengan keprihatinan. Pada tahun 1949, Wahid Hashim, ayahnya, diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri Agama pertama. Namun berselang 4 tahun, yakni pada April 1953, Gus Dur dan ayahnya mengalami kecelakaan saat akan meresmikan madrasah di Jawa Barat. Ayahnya meninggal dan Gus Dur kemudian harus menjalani masa remaja sebagai seorang yatim bersama ibu dan 5 orang saudara kandungnya. Seorang pembelajar dan kutu buku, yaitu sandingan buat seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah pribadi yang menolak pengkultusan nasab, maka meskipun dia oleh sebagian orang dianggap berdarah biru karena keturunan ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, dia dengan keras menolak diperlakukan istimewa oleh orang-orang di sekitarnya. Semenjak kecil, dia menjadi seorang pembelajar yang tekun karena menjalani hidup untuk perjuangan membutuhkan usaha-usaha dari diri bukan dari nasab. Semasa kecil, Gus Dur belajar ilmu agama dari kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, sehingga pada usia 5 tahun dia sudah lancar membaca Al-Quran. Gus Dur kemudian mengikuti les bahasa Belanda ketika pindah ke Jakarta, mengikuti ayahnya yang menjadi Menteri Agama. Bekal ilmu bahasa asing ini yang kelak kemudian membuat Gus Dur dengan mudah melahap banyak literatur asing seperti karya-karya Karl Marx. Selepas sekolah dasar, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta dengan sekolah di SMEP, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, sekaligus mondok di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Gus Dur kemudian memilih tinggal di rumah petinggi Muhammadiyah yang kelak akan mempengaruhi dimensi pemikiran Gus Dur yang luas dan beragam. Hobi membaca Gus Dur sangat akut. Dalam waktu singkat, ratusan karya sastra seperti karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, dan William Faulkner. Minat Gus Dur pada musik klasik juga mempengaruhi style berpikir Gus Dur yang mendalam, filosofis, dan substansial. Pada usia remaja, Gus Dur telah melahap karya ekonomi politik Vladimir Lenin. Ketika remaja yang lain bahkan kesulitan membaca karya ilmiah berbahasa asing. Gus Dur lebih senang menghabiskan waktu dengan membaca dan berdiskusi ketimbang bermain. Selepas dari SMEP Yogyakarta, Gus Dur melanjutkan pendalaman keilmuannya ke pesantren Tegal Rejo asuhan Kiai Haji Huldori dengan belajar tasawuf dan ritus-ritus sufistik semacam ziarah. Gus Dur kemudian melanjutkan belajar dengan menjadi santri di Tambak Beras, Jombang untuk memperdalam keilmuannya. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berhaji dan kemudian langsung ke Mesir untuk kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Di universitas ini, Gus Dur bersama Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri menempuh studi. Apa yang dilakukan Gus Dur? Gus Dur tidak pernah masuk kuliah dan menghabiskan uang saku untuk membeli buku dan membacanya sampai tuntas. Gus Dur gagal lulus dari Al-Azhar, tetapi dia telah memperlihatkan betapa dia adalah seorang pembelajar yang mengerikan dengan menguasai literatur berbahasa Arab, Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kegagalan Gus Dur di Mesir membuat dia pindah ke Irak dan kemudian berhasil menyelesaikan studinya. Di Irak,
Gus Dur semakin dalam bersinggungan dengan literatur Islam karya sarjana Barat. Karya orientalis membuka mata Gus Dur bahwa pembaharuan pemikiran Islam sangat diperlukan. Selepasnya, Gus Dur ke Jerman, Belanda, dan Amerika untuk mengarungi lautan keilmuan. Gus Dur barangkali adalah intelektual NU tradisionalis pertama yang melahap ragam dinamika pemikiran Islam, baik tradisionalisme Nahdlatul Ulama, modernisme Muhammadiyah, gagasan pan-islamisme Timur Tengah, maupun dari Islam dalam perspektif dunia Barat. Dia melahap semua diskursus yang sangat beragam tanpa kemudian menjadi ekstrim pada salah satu corak tersebut. Inilah yang saya ambil suatu kisah inspiratif dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu salah satu presiden pertama sekaligus kiai besar atau orang besar, cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya ambil dari penulis Abdul Ghaffar, seorang masyarakat Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama, dan juga seorang organisasi statoris PMI Gus Dur. Mungkin ini saja yang bisa saya kisahkan inspiratif dari seorang Gus Dur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi